Yuk, selamat datang di Lupa Kata Sandi. Ingetin dong, jadi teman-teman di rumah tuh jawab ketika lupa kata sandi, ingetin dong. Jadi lupa kata sandi itu adalah segmen atau konten tentang ya istilahnya ngobrol-ngobrol biasa lah, tapi ada sebuah obrolan-obrolan yang mungkin bisa dicerna oleh teman-teman semua supaya istilahnya tidak lupa kembali gitu. Nah kali ini saya istilahnya nggak sendirian gitu, ada yang menemani gitu, ada Ridwan. Ya, jadi kan apa ya Wan? Kan sekarang ini gitu ya lagi masa-masa pandemi sekarang ini gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa akhir gitu disibukkan dengan skripsi, tugas akhir. Nah pandangannya gimana sih mengenai skripsi di tengah pandemi itu? Lika-likunya kan pasti bakal bertambah, bakal berbeda gitu kan, itu gimana? Kalau misalkan bicara terdampak Ya, salah satu elemen yang terdampak cukup besar ya kita ini yang semester akhir. Barangkali kita adalah angkatan bersejarah sepanjang sekian puluh tahun gitu di betul. sejarah pendidikan atau perguruan tinggi atau Indonesia barangkali. Nah kita yang semester akhir ini kan ngalamin gitu bagaimana susahnya bimbingan dengan dosen pembimbing atau yang penelitian ke lapangan disiplin ilmu apapun ya kesulitan gitu, tidak bisa melaksanakan. benar. Ya kita elemen penting yang terdampak cukup besar itu, salah satu dari elemen-elemen yang terdampak oleh pandemi ya kita juga termasuk yang paling besar dampaknya begitu, dan termasuk saya sendiri yang merasakan itu. Nah apalagi kan yang skripsinya di sekolah, istilahnya kan tidak bisa bertatap muka. Penelitiannya jadi dipindahkan jadi ke daring. Nah kalau pendidikannya skripsinya tentang apa? Murni atau pendidikan? Kalau saya skripsinya non pendidikan atau bilang murni ya. Jadi meskipun tidak terdampak secara langsung ke penelitiannya, bukan tidak langsung karena memang bukan ke sekolah ya, tapi karena adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemi ini kan, jadi secara otomatis seluruh elemen di kehidupan ini kan ada disiplin yang berubah gitu. Misalkan saya murni atau tidak ke sekolah gitu, saya penelitiannya di monitoring kualitas air ya. Otomatis kan akses ke sana jadi terhambat atau tidak bisa ya, selain daripada teknis di belakang misalkan bimbingan atau proses penyusunan yang terhambat karena literatur tidak bisa diakses karena keterbatasan misalkan perpustakaan dan lain-lain ya, salah satunya ya begitu, tidak bisa melakukan juga. Berarti sebenarnya bukan yang pendidikan ke sekolah saja yang terkenanya dampak ya. Semuanya sih menurut tapi saya. Secara keseluruhan karena pandemi ini. Iya. Nah, kan ada sebuah kebijakan ya di universitas lain juga mungkin ada lah. Jadi ada juga yang disuruh studi literatur. Menurut pandangannya gimana mengenai adanya studi literatur? Jadi nggak terjun pengambilan data atau pengolahan data ke lapangan. Kalau pandangan saya pribadi ya, meskipun saya tidak mempraktikkan langsung ya, itu sih bentuk adaptif dari kebijakan itu sendiri ya. Menurut saya itu langkah yang bagus juga gitu. Itu langkah yang solutif juga dari kampus gitu untuk memfasilitasi bagaimana tugas akhir mahasiswa tetap selesai tepat waktu namun tidak terbatas oleh adanya pandemi ini. Dan menurut saya banyak sekali hikmah dari pandemi ini ya. Misalkan salah satunya apa? Kita yang hanya tahu bahwa tugas akhir itu buat skripsi dengan penelitian langsung, kan ada alternatif lain yang memang itu bisa mengembangkan juga gitu, bisa mengembangkan skill mahasiswa di bidang penelitian dan menulis karya ilmiah gitu. Otomatis ya menurut saya bagus-bagus saja, justru itu bisa solutif lah daripada tidak ada sama sekali atau kita hanya terhambat oleh pandemi ini. Ada juga gitu jalan keluar lain yang bisa dilakukan gitu. Kalau saya pribadi ya, saya tidak bisa menerangkan lebih jauh terkait bagaimana itu studi literatur atau apa ya. Kalau kendalanya pasti ada. Tapi yang paling penting menurut saya sih ini sebuah bahan evaluasi buat semua kampus sih menurut saya. Bahwasanya untuk proses pendidikan di kampus itu tidak hanya tergantung ke salah satu
ke salah satu alternatif saja. Jadi bisa untuk kedepannya berarti kampus-kampus itu harus menyiapkan pemberian bahan pengetahuan ke mahasiswa itu seluas-luasnya gitu. Apakah itu penelitian secara langsung, apakah itu penelitian yang sifatnya orientasi literatur dan lain-lain, ya otomatis semua elemen harus terlibat di situ kan. Nah, pendidikan atau proses belajar di kampus juga harus berubah gitu menurut saya sih. Hikmah besarnya begitu. Oh, jadi sebenarnya jadi adanya SL itu ada sisi baik dan tidak baiknya. Betul. Tapi tergantung kita istilahnya apa ya? Apa sih mengerjakan perspektif kita gimana gitu, gimana? memandang itu gimana. Memandang SL Jangan itu sampai. gimana? Nah, kan istilahnya kan kalau tugas akhir itu bisa jadi menjadi sebuah background dari belajar sebelumnya. Itu apakah ada sangkut paut untuk dalam penelitian yang dilakukan atau gimana? Kalau saya pribadi ya tentu saja itu kalau menurut saya topik penelitian yang diambil itu berkaitan dan sangat berbanding lurus dengan passion dia di mana sih selama mengambil disiplin ilmu ini. Saya yang sebenarnya di biologi saya cenderungnya ke tumbuhan atau lebih spesifik. Misalkan saya ke ekologinya lebih tertarik ya. Penelitian saya tentang monitoring air dong yang kaitannya dengan ekologi gitu. Nah, begitu juga mungkin dengan yang lain sih. Saya rasa semua mahasiswa semester akhir pasti cenderung ke sana sih. Selama kuliah ini kan sudah banyak dilewati gitunya. Entah itu belajarnya atau dan lain sebagainya gitu. Nah, dari yang sudah dilewati itu apa sih yang istilahnya diingat ataupun yang sudah didapat selama proses perkuliahan berlangsung gitu, selama masa kampus, masa menjadi mahasiswa sampai sejauh ini? Banyak sih kalau misalkan yang didapat ya banyak. Cuman yang menariknya itu kalau yang saya rasakan ya, pembelajaran yang paling banyak itu tidak ada di kelas kuliah gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena menurut saya yang paling banyak itu justru di kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-akademik gitu. Non-akademik itu tidak di kelas. Misalkan di organisasi kampus atau organisasi-organisasi yang sifatnya tidak berkutat di kelas lah gitu. Banyak sekali. Jadi menurut saya yang paling penting itu kan kita itu harus punya dua perspektif atau dua keterampilan ya. Nah, menurut saya juga penting mahasiswa itu terutama untuk mahasiswa baru ya. Ya, jadi mahasiswa baru 2020. Jadi jangan ada kecenderungan hanya ingin kuliah itu belajar di kelas setiap hari gitu, tapi sesuaikan waktu juga untuk belajar di luar kelas, misalkan ikut organisasi kemahasiswaan di kampus atau apa. Karena menurut saya yang paling banyak pembelajaran yang sifatnya bisa ketemu di kehidupan sehari-hari itu di sana, misalkan soal leadership, soal problem solving, atau misalkan apapun itu yang terkait dengan keterampilan soft skill, menurut saya tidak ada di kelas gitu. Jadi jangan sampai ada kecenderungan mahasiswa itu hanya akademik setiap hari tapi melupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kita di kehidupan yang nyata gitu. Nah, sebenarnya yang poin harus digarisbawahi sebenarnya di sisi kuliah itu kan harus ada yang dilakukan dari kuliah. Terus juga sebenarnya perlu digarisbawahi juga nih buat teman-teman. Sebenarnya ikut apa aja gitu, istilahnya hal-hal yang positif gitu, tidak melulu tentang organisasi ya, istilahnya bisa komunitas. Yang terpenting waktu teman-teman itu selama kampus itu di kampus itu tidak terbuang percuma gitu, ya kan? Ya menurut saya gini sih, mengapa penting kita untuk menimba ilmu atau menggali ilmu sebanyak-banyak itu kan, katakan ibaratnya kita 4 tahun merantau misalkan dari luar kota ke tempat yang kita kuliah itu, misalkan katakan 4 tahun. Kalau dipresentasikan paling untuk belajar di kelas berapa persen sih, masih sangat sedikit. Nah, sisanya gitu. Nah menurut saya 4 tahun hanya untuk misalkan menurut saya 30% atau 40%-nya saja gitu kan buat belajar di kelas. Ibaratnya kita seminggu paling hanya 4 hari kuliah, itu pun tidak sepanjang hari kuliah kan. Menurut saya cukup sangat disayangkan kalau misalkan ke kampus atau kita merantau 4 tahun hanya habis dengan kuliah saja, atau sisanya kita cuma buat rebahan di kosan atau hanya kegiatan-kegiatan yang
tidak bermanfaat ya menurut saya sebanyak-banyaknya lakukan kegiatan, apakah itu ikut organisasi tadi atau komunitas atau jadi apalah aktivis di bidang apa gitu ya sesuai passion kita ya, menurut saya harus begitu gitu. Itu menunjang, sangat-sangat menunjang. Nah terus juga kan istilahnya kan kita sebagai mahasiswa pendidikan ya, fakultas pendidikan itu kadang saya punya anggapan apa ya ke mahasiswa yang apa ya, maksudnya ya organisasi bebas sih istilahnya, bukan kemahasiswaan internal ataupun UKM dan lain-lain, tapi ya eksternal pun dan lain-lain, apapun itu kan yang positif ya yang penting ikut. Nah kadang saya suka tidak sepakat dengan orang-orang yang tidak ikut apa-apa gitu. Kan kita tuh mau jadi guru, emang sih istilahnya kita harus menguasai materinya gitu. Tapi kan di sisi lain hal-hal yang menunjang materi tersebut juga harus seperti berkegiatan di luar selain bangku kuliahan juga kan harus dilakukan. Kan di sekolah juga kita tidak melulu jadi guru kan, ada aspek-aspek organisasi yang harus struktural yang butuh orang-orang seperti layaknya di organisasi gitu. Nah iya. Sepakat gak? Sepakat. Bener kan? Justru menurut saya profesi apapun tidak hanya dibutuhkan di satu sisi gitu. Misalkan kita pendidikan, tidak semua yang kita butuhkan setelah kita kerja di bidang pendidikan itu dapat di kelas gitu. Tadi udah dibilang kan di sekolah itu ada 10 organisasi, ada kegiatan-kegiatan lain, ada bagaimana bagian kurikulum. Nah, kita kan harus mahir di semua bidang kan. Iya. Jadi tidak bisa di kelas aja kita cukup selesai gitu. Nggak bisa kayak gitu menurut saya. Tapi kadang pengalaman atau jadi mahasiswa baru itu memang biasanya dilematis ya. Pertimbangannya harus target akademik segini. Terus ya intinya ada kecenderungan, apalagi mahasiswa sekarang ya. Ada kecenderungan ikut kegiatan atau terlibat di kegiatan non akademik itu, ada ketakutan akademik kita terganggu gitu. Nah justru menurut saya mindset kayak gitu kalau mahasiswa gimana ya? Tidak perlu gitu berpikir seperti itu ya. Akademik itu berjalan, hal-hal lain positif juga harus dilakukan gitu. Jangan sampai kita mahasiswa hanya cenderung ke satu bidang dan tidak mau berkembang di bidang yang lain gitu. Menurut saya sih begitu. Penting juga sih buat mahasiswa baru, nah khususnya gitu. Jangan sampai mindsetnya seperti itu. Terus kan gini, kan setiap orang itu istilahnya mempunyai orientasi. Nah kenapa sih jadi memilih tentang jurusan tentang kependidikan gitu? Kenapa masuk fakultas tentang kependidikan? Kalau bicara saya pribadi, kenapa masuk ke pendidikan? Karena memang kalau zamannya keluar SMA itu orangnya gimana ya, cenderung ada emang ketertarikan yang cukup kuat ke pendidikan, makanya masuk ke pendidikan pertama itu ya. Oh berarti ada orientasinya karena ketika SMA itu melihat bahwa menjadi guru itu tugasnya mulia, istilahnya mencerdaskan anak didiknya, jadi punya ketertarikan ke arah sana mengambil jurusan tentang pendidikan gitu kan. Nah selanjutnya kan apa ya, kita kan orientasi pekerjaannya itu atau cita-citanya itu punya kecenderungan ke arah menjadi guru gitu, menjadi tenaga pendidik. Nah di tengah pandemi seperti sekarang ini kan guru itu belajar daring, belajar di rumah aja gitu. Nah menurut Rijuan ini apa ya, sudah sejauh mana sih pendidikan Indonesia dalam merespon punya pendidikan yang online seperti ini gitu? Kalau menurut analisa atau pandangan saya, menurut saya Indonesia masih butuh banyak pembenahan sih soal ini. Bicara soal tadi dampak pandemi terhadap proses belajar mengajar, yang paling terbentur siapa sih? Yang paling terhambat atau yang paling terdampak? Pertama, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Nah, termasuk sekolah yang ada di pedesaan. Tempat tinggal saya di salah satu desa di Jawa Barat. Ya. Di sana itu masih ada, atau katakanlah kita bicara kebijakannya, kebijakan pemerintah itu belajar dari rumah gitu. Ya, belajar dari rumah, yaitu dengan gadget kan, yang berperan itu berpindahnya media pembelajar dengan daring itu tadi. Di desa itu tidak ada yang seperti itu, tidak ada pembelajaran sama sekali. Mengapa begitu ya? Karena memang infrastrukturnya tidak kurang menunjang.
oke, ada jaringan, tapi semua siswa punya gadget nggak? Nah, Nah, itu juga yang belum lagi kalaupun punya gadget, gurunya paham nggak dengan penggunaan gadget itu? Nah, itu. gurunya memadai nggak buat itu? Kemudian kalau kita bicara di media-media atau berita-berita online Ya. bahkan ada mahasiswa yang buat kuliah sengaja bikin pondok di suatu tempat di pegunungan hanya untuk mendapatkan jaringan. Ya, bahkan ada juga di Sulawesi atau di mana yang manjat pohon dulu. Nah, mengerikan kan menurut saya. Jadi ya ini refleksi juga sih buat pemerintah bahwa harus membangun itu pertama sumber daya manusianya, ya gurunya gurunya. Kedua infrastrukturnya, ya jaringannya. Atau ketiga, sisi lain juga menurut saya orang tuanya. Tadi berbicara belajar dari rumah, misalkan anaknya SD misalkan. atau misalkan yang masih anak-anak lah, ya orang tua juga harus punya pemahaman di situ dong. Karena tidak mungkin pembelajaran itu semua elemen tidak terlibat, ya orang tua terlibat, siswa terlibat, sekolah terlibat, ya semuanya harus disiapkan. Karena adanya pandemi ini ya otomatis refleksi sih buat pemerintah buat nyiapin semuanya. Ya oke lah, mungkin di perkotaan gadgetnya udah semuanya memadai, jaringan udah siap, gurunya sudah semuanya melek teknologi. Tapi kalau di desa, di pedalaman kan belum semuanya begitu gitu. Jadi menurut saya ada yang siap, ada yang tidak, ya itu evaluasi sih buat ke depan begitu.